Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa melaksanakan ketaatan kepadanya dengan rangkaian amal solih dan ibadah kepadanya, dan kita senantiasa berharap semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang istiqomah di atas iman dan Islam dan senantiasa taat kepadanya. Dan kita selalu mohon dan berharap kepadanya semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal-amal ibadah kita semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran yang berupa konsep-konsep dan teori-teori yang turun dari langit, yang disempurnakan dengan dihadirkannya di tengah-tengah manusia seorang nabi, seorang rasul, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, yang benar-benar merupakan Al-Quran berjalan, sehingga sudah lengkap secara teori maupun praktek. Tidak ada yang kurang satupun. Allah sudah tunjukkan kepada kita semuanya, termasuk bagaimana cara kita berinteraksi dengan berbagai lapisan masyarakat. Kita tentu butuh pedoman, butuh qudwah atau butuh uswah, contoh. Dan Rasulullah dijadikan oleh Allah sebagai uswatun hasanah, yang mana jika kita mencontoh beliau ada jaminan tidak akan keliru. Kalau kita mencontoh seseorang selain beliau, sehebat apapun imannya, sehebat apapun amalnya, masih ada potensi berbuat salah, sehingga kalau kita menirunya ikut salah. Namun kalau yang kita ikuti adalah Rasulullah SAW, maka jaminannya dari Allah langsung. Allah yang merekomendasikan beliau agar dijadikan sebagai uswatun hasanah. Allah memuji beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau benar-benar wahai Muhammad berada di atas akhlak yang sangat agung. Dan juga Allah menyatakan, Allah berfirman dalam ayat yang sangat kita kenal, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu jamaah sekalian, saat kita bertemu seseorang, tentu kita akan mendeteksi ini siapa. Oh, ini anak saya. Bagaimana sikap Rasulullah kepada putra-putri beliau? Kita praktekkan. Oh, ini cucu saya. Bagaimana sikap Rasulullah kepada cucu beliau? Oh, ini pasangan kita, bagaimana sikap Rasulullah kepadanya? Dan ketika bertemu dengan berbagai macam tipe manusia, berbagai macam lapisan manusia dengan perbedaan status dan lain-lainnya, kita punya pedoman. Dan itu jaminan Bapak Ibu, tidak akan salah apa yang kita lakukan selama sumber-sumber dalilnya adalah yang sahih dari hadis-hadis Nabi SAW, yang tentunya dikuatkan atau tentunya yang paling pokok ada dalam Al-Quranul Karim. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Kaifa Amalahum, bagaimana seni berinteraksi Rasulullah SAW. Pada poin atau bab keempat ini kita membahas bagaimana interaksi Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keluarga dan kerabat dekat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ahli sejarah diantaranya juga termasuk para ulama lainnya sekelas Imam Ibnul Qayyim, mereka menulis beberapa nama dari kerabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ada 11 paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Hamzah bin Abdul Muthalib, ada Al-Abbas, kemudian Abu Thalib, termasuk Abu Lahab yang nama aslinya adalah Abdul Uzza. Kemudian ada Az-Zubair, Abdul Ka'bah, Al-Muqawwim, Diror, Qatsam, Al-Mughirah, dan Al-Ghaidaq. Ada 11 paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana 7 diantaranya wafat sebelum beliau diangkat jadi Rasul. Dan dari sekian banyak paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada di antaranya yang masuk Islam, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib dan Abbas bin Abdul Muthalib. Kemudian beliau memiliki 6 orang bibi, yaitu Sofia, Atikah, Barrah, Arwah, Umayyah, dan Ummu Hakim. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, beliau juga Rasulullah punya beberapa saudara sepersusuan. Artinya beliau dirawat dan disusui oleh seorang wanita, di mana wanita ini juga menyusui orang lain. Di antaranya saudara sepersusuannya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, Abu Salamah, Abu Sufyan, kemudian ada saudari sepersusuan yaitu Unaisah bintu Al-Haris dan Syaimah bintu Al-Haris. Ini di antara sekelumit tentang nama-nama kerabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sempat mencuat isu terkait kehebohan masalah nasab Rasulullah SAW setelah salah satu kiai mengungkap bahwa para habaib yang ada di Indonesia itu mayoritas bukan keturunan Nabi. Bagaimana sikap kita Bapak Ibu jamaah sekalian? Yang pertama, berdasarkan hadis-hadis yang sahih termasuk juga dalam Al-Qur'an, di mana Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Jadi surat 33 ayat 33. Ngapalnya gampang. Surat 33 ayat 33. Allah berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas salata wa atinaz zakah wa ati'nallaha wa rasulah." Dan hendaknya para wanita muslimah itu tetap tinggal di dalam rumah. Mayoritas aktivitas wanita yang terbaik adalah di rumah, termasuk sholat fardu, namun dibolehkan. Apalagi ada tambahan, ada kajian, dibolehkan. Karena Rasulullah mengatakan dibolehkan ke masjid. Dalam sabda beliau, la tamna'u nisa'akumul masajid wa buyutuhunna khairum minhunna. Jangan pernah melarang wanita-wanita kalian, istri-istri kalian untuk datang ke masjid. Jangan dilarang, dipersilahkan, walaupun rumah lebih baik bagi mereka. Namun secara umum Allah perintahkan dan tetaplah tinggal di dalam rumah-rumah kalian kecuali ada keperluan yang mendesak untuk keluar, ya. Dan jangan bertabarruj, bersolek, berhias sebagaimana bersolek dan berhiasnya wanita-wanita jahiliyah yang terdahulu. Dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat, taatilah Allah dan Rasulnya. Innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathhira. Allah hanya menginginkan agar dihilangkan dari kalian itu najis. Ahlul bait, ya, wahai ahlul bait, yang Allah inginkan adalah kalian dihindarkan dari najis. Dalam tafsirnya adalah gangguan-gangguan. Kenapa Allah perintahkan tadi? Agar Allah hilangkan gangguan dari kalian wahai ahlul bait, dan agar Allah mensucikan kalian dengan sebenar-benar pensucian. Ini satu ayat yang mewakili tentang
Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada perbedaan pandangan antara Islam Sunni atau Ahlus Sunnah dengan orang Syiah. Kalau orang Syiah membatasi Ahlul Bait itu hanya Rasulullah, kemudian Fatimah, Ali bin Abi Thalib, dan kedua putra beliau yaitu Hasan dan Husain, dan juga keturunan mereka. Sedangkan dalam versi Sunni Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Ahlul Bait ini lebih luas lagi, termasuk keluarga besar dari putra-putra pamannya Abu Thalib. Di sana ada Ali bin Abi Thalib, ada Ja'far bin Abi Thalib, ya. Kemudian ada Aqil, kemudian juga dari keluarganya Hamzah ada dari keluarga Hamzah, kemudian dari keluarganya Abbas ada Abdullah bin Abbas dan keturunannya. Ini adalah Ahlul Bait, termasuk tafsir yang lebih masyhur dalam tafsir Ibnu Katsir dan juga lain-lainnya, bahwa yang dimaksud Ahlul Bait dalam ayat tadi, karena berbicara tentang wanita, termasuk Ahlul Bait adalah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana dengan keturunan beliau, Bapak Ibu jamaah sekalian? Kita memang dianjurkan untuk menghormati Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dulu maupun yang sekarang. Ada kedudukan yang memang khusus yang perlu kita tekankan di sini, bahwa kita mengupayakan untuk menghormati, memuliakan mereka. Bahkan dalam sholawat kita sering membawa-bawa nama keluarga Rasulullah, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, untuk keluarga, kemudian untuk sahabat-sahabat Nabi. Bahkan ada dilengkapi wa dzurriyyatihim, ya, anak cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Ada anjuran untuk memuliakan Ahlul Bait, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka adalah keluarga Nabi yang tidak boleh menerima sedekah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah dan Ahlul Bait tidak boleh memakan harta sedekah. Kalau yang lainnya seperti hadiah maka dipersilakan. Kemudian yang jadi polemik sebenarnya di Indonesia ini adalah terkait masalah kebenaran nasab. Apakah benar keturunan Nabi atau tidak? Ini yang sebenarnya dipermasalahkan. Bukan mempermasalahkan apakah kita harus menghormati atau tidak. Kita punya kewajiban menghormati dan memuliakan Ahlul Bait Rasulullah SAW. Namun yang jadi permasalahan adalah, benarkah orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi itu beneran keturunan Nabi? Karena kalau tidak ada fakta, tidak ada data yang jelas, yang valid, berarti siapapun bisa mengaku keturunan Nabi. Sehingga tujuan akhirnya adalah ingin memuliakan dirinya, ingin menonjol. Selama itu memang ada nasab yang bersambung dan bisa dipertanggungjawabkan sampai kepada Rasulullah SAW, maka kita akui mereka adalah Ahlul Bait Nabi. Ya, dengan catatan jangan menerima amplop, ya sodakoh, gitu ya. Kalau disodakoi jangan mau. Gitu. Ya, ngakunya keturunan Nabi, tapi mengumpulkan sodakoh dimakan sendiri. Nah ini tentu tidak pas, begitu Bapak Ibu. Ini berkaitan dengan masalah Ahlul Bait atau keluarga besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga yang jadi acuan bukan semata-mata orang ini keturunan Nabi atau bukan, tapi bagaimana keteguhan mereka dalam mengikuti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun mengaku keturunan Nabi, tapi amaliyahnya, akidahnya, ibadahnya jauh dari contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bukan termasuk orang yang harus dimuliakan jika mereka bertentangan dengan ajaran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Bapak Ibu jamaah sekalian, apa yang dilakukan Rasulullah kepada kerabat dan keluarga besar beliau? Yang paling utama Bapak Ibu, beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling semangat dalam menyambung tali silaturahim. Beliau adalah orang yang paling semangat menyambung hubungan kekerabatan. Dan ini adalah sebuah contoh bagi kita semuanya Bapak Ibu jamaah sekalian. Karena kekerabatan kita kadang terputus tidak selalu dengan adanya perselisihan atau pertengkaran. Yang namanya memutus tali silaturahim bisa terjadi ketika kita tidak pernah kontak, tidak pernah nyambung, walaupun tidak ada perselisihan.
Seringkali kita berpikirnya saya nggak punya musuh dari kalangan keluarga, nggak pernah memutus kok, tapi nggak pernah nyambung, bertahun-tahun lamanya nggak pernah ngontak, minimal telepon nanya kabarnya, apalagi ketemu. Maka kita ketika memutus tali silaturahim, walaupun tidak ada pertengkaran, hanya dengan tidak pernah bertemu, tidak pernah menyambung, tidak pernah kontak, tidak pernah telepon, itu sudah termasuk kategori memutus tali silaturahim. Ini sangat berat, bahkan termasuk dosa yang sangat besar. Oleh karena itu, semangat Rasulullah hendaknya juga menjadi semangat kita. Beliau adalah orang yang paling semangat menyambung tali silaturahim. Jadi kita cek kembali keluarga dan kerabat kita itu yang ada hubungan darah dengan kita siapa saja, siapa yang sudah lama tidak nyambung kita sambung kembali. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tidak mudah Bapak Ibu jamaah sekalian, yaitu berdakwah, mengajak kepada yang baik, mencegah kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah keluarga besar. Ini perkara yang tidak mudah. Bahkan seorang mubaligh sekalipun, seorang dai, seorang ustadz sekalipun belum tentu mampu mendakwai keluarga. Dia mungkin mudah berdakwah kepada orang lain, tapi berdakwah kepada keluarga besar ini sangat sulit. Dan ini dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sangat takjub dengan keadaan beliau Rasulullah SAW dan para sahabat. Setiap ada ayat yang turun tidak perlu menunggu lama, pasti langsung dipraktekkan. Bedanya dengan kita, berapa banyak ayat-ayat dan hadis-hadis sahih yang kita pelajari, tapi belum tentu langsung saat itu juga diamalkan. Ketika Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214, Asy-Syu'ara 214, Allah menyatakan wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan wahai Muhammad keluargamu yang terdekat. Berilah mereka peringatan wahai Muhammad keluargamu yang terdekat. Setelah ayat tersebut turun, langsung Rasulullah mengundang keluarga besar beliau, mengumpulkan mereka. Dan beliau memanggil di hadapan mereka, ya ma'syara Quraisy, wahai suku Quraisy. Karena mungkin di sana ada perwakilan dari suku Quraisy yang merupakan juga suku beliau, kabilah beliau. Beliau menyatakan, selamatkan diri kalian. Ma aghna ankum minallahi syai'a, wahai suku Quraisy, saya tidak punya wewenang di hadapan Allah sedikit pun untuk menyelamatkan kalian. Kalian beramalah, selamatkan diri kalian sendiri. Jangan pernah mengandalkan saya. Wah, ini di suku Quraisy ada nabi yang terakhir, Nabi Muhammad, kita santai saja mengandalkan Rasulullah. Tidak, selamatkan diri kalian, kata Rasulullah. Jangan pernah mengandalkan saya sedikit pun tidak punya wewenang. Itu tergantung amal kalian. Kalau amal kalian jelek, saya tidak bisa merekomendasikan kepada Allah, ya Allah selamatkan orang ini. Rasulullah sampaikan itu di hadapan keluarga besar kabilah Quraisy. Kemudian beliau memanggil ya ma'syara Banu Abdul Manaf, wahai keluarga besar Abdul Manaf, ma aghna ankum minallahi syai'a, wahai keluarga besar Abdul Manaf, saya tidak punya wewenang di hadapan Allah menolong kalian. Kalian beramalah, kalian selamatkan diri kalian masing-masing. Tidak bisa mengandalkan saya. Setelah itu Rasulullah memanggil paman beliau, ya Abbas Ibn al-Muttalib, wahai Abbas putra Abdul Muttalib, ma agni anka minallahi syai'a, saya tidak punya wewenang menolong kamu di hadapan Allah. Selamatkan dirimu, kamu beramal sendiri. Termasuk Rasulullah memanggil ya Sofiyah, bibi beliau, ya Sofiyah, ma aghna anki minallahi syai'a, saya tidak punya wewenang menyelamatkan kamu di hadapan Allah. Sampai akhirnya Rasulullah memanggil
Ya Fatimah binta Muhammadin, wahai Fatimah putrinya Muhammad, ma agna anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah, kamu itu putri kesayanganku, tapi saya pun tidak bisa menyelamatkan kamu. Saya tidak punya wewenang di hadapan kamu. Beramalah dan selamatkan diri kamu. Ini salah satu bukti bahwa beliau benar-benar serius dalam berdakwah kepada keluarga besar. Hanya sebagian kecil dari kita yang mampu melakukannya. Mungkin juga tidak langsung ada. Saya kadang diundang mengisi kajian keluarga besar, kadang dikemas supaya datang arisan keluarga gitu ya. Walaupun lebih rame arisannya daripada ngajinya gitu ya. Tapi mungkin itu usaha, upaya untuk mengumpulkan keluarga besar supaya nyambung ya. Entah itu yang tahunan, ada yang 6 bulanan, ada yang 3 bulanan, ada yang bulanan. Ini memang ada. Dan ini kita patut acungi jempol. Mereka berusaha dan berupaya meneladani Rasulullah SAW. Selain menyambung tali silaturahim, berupaya berdakwah di tengah-tengah kerabat dan keluarga. Dan ini yang sangat berat sekali Bapak Ibu jamaah sekalian. Dan secara pribadi, jika ada keluarga kita yang bermasalah dalam urusan agama, maka perlu mendapat nasihat secara khusus, sebagaimana berikutnya yang dilakukan Rasulullah SAW kepada paman beliau Abu Thalib. Sebagaimana riwayat dari Sa'id ibnul Musayyib, ini seorang tabi'in, beliau meriwayatkan dari bapak beliau, seorang sahabat, ketika Abu Thalib ini menjelang wafatnya, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah mendengar berita pamannya sakit keras dan sedang naza, menjelang meninggal. Bergegas Rasulullah datang ke rumah pamannya Abu Thalib. Beliau benar-benar tahu diri dan menyadari betapa besar jasanya Abu Thalib kepada Rasulullah SAW. Sejak usia 8 tahun sampai Rasulullah dewasa dirawat oleh paman beliau. Ketika Rasulullah berdakwah pertama kalinya di awal-awal Islam, pamannya yang pasang badan membela Rasulullah SAW. Namun qadarullah paman beliau adalah masih orang yang kafir, tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Maka datanglah Rasulullah ke rumah pamannya yang sedang sakratul maut, dan di situ sudah ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Ada 2 orang tokoh Quraisy yang kafir, yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Kemudian Rasulullah mendekatkan mulut beliau di telinga Abu Thalib dan mengatakan, "Ya ammi, qul la ilaha illallah, kalimatun uhaju biha indallahi yaumal qiyamah." Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Satu kalimat saja yang ini akan menjadi hujjah saya, alasan dan argumen saya di hadapan Allah untuk membela kamu di hari kiamat. Maka Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah mengatakan, wahai Abu Thalib, atarghibu an millati Abdul Muthalib, apa kamu membenci agamanya ayahmu Abdul Muthalib? Apa kamu mau meninggalkan agama nenek moyang kamu? Setelah itu Rasulullah mengulang kembali 2 kalinya, ya ammi la ilaha illallah, kalimatun uhaju biha indallahi yaumal qiyamah. Kemudian Abu Jahal, Abdullah bin Abi Umayyah mengatakan lagi, jangan ikuti agama bapakmu. Sekali lagi Rasulullah mengatakan, qul la ilaha illallah, katakan wahai paman la ilaha illallah. Begitu menoleh ke arah Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, dan pamannya tidak sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak mengucapkan la ilaha illallah, akhirnya wafat, meninggal dunia dalam keadaan kafir. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, demi Allah saya akan memohon ampunan untukmu wahai pamanku selama Allah tidak melarangku. Lalu Allah menurunkan ayat larangan memintakan ampunan untuk orang-orang kafir, yaitu dalam surat At-Taubah ayat 113. At-Taubah ayat 113. Allah berfirman, "Ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin." Tidak pantas bagi nabi dan orang-orang yang beriman
mereka memintakan ampunan bagi orang-orang musyrik, walau kanu uli kurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Walaupun mereka itu orang-orang musyrik dan kafir itu keluarga dekat kalian, setelah jelas bahwa mereka dengan kekafirannya itu adalah calon penghuni neraka, yaitu jahim, neraka jahanam. Dan ini Bapak Ibu jamaah sekalian mengandung pelajaran yang sangat penting. Yang pertama, bahwa yang berhak memberikan hidayah itu hanya Allah. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW tidak mampu memberikan hidayah kepada pamannya Abu Thalib. Makanya Allah menegaskan dalam surat Al-Qasas ayat 56, Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai, dan Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Pelajaran yang kedua Bapak Ibu jamaah sekalian, pentingnya berteman dengan orang-orang yang baik. Yang menjadi sebab celakanya Abu Thalib adalah kehadiran dua orang temannya, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Ini salah satu sebab. Ketika dia bergaul dengan orang yang jelek, di akhir kehidupannya dipengaruhi. Maka kita hendaknya memilih dengan selektif, yaitu teman-teman bergaul kita, karena ini berpengaruh terhadap agama kita. Dan yang terakhir, pelajaran dari kisah ini adalah tentang sikap gengsi dan arogan. Sebenarnya Abu Thalib itu tidak mau menerima agama Rasulullah SAW dan tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena gengsi. Saya ini tokoh, saya ini pamannya, masa ngikuti keponakan, apalagi di depan para pembesar Quraisy. Ini salah satu sebab beliau tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini secara khusus beliau memiliki misi dakwah kepada keluarga besar beliau. Yang lebih selainnya Bapak Ibu jamaah sekalian, Rasulullah sangat gampang dalam membantu, meringankan dan bersedekah kepada keluarga beliau sendiri. Bapak Ibu, jika ada pilihan kepada siapa kita bersedekah atau memberikan hadiah atau apa saja pemberian, maka diutamakan yang paling dekat kekerabatannya dengan kita jika memang mereka membutuhkan. Jika ada dua orang fakir miskin, yang satunya keluarga dekat, yang satunya orang lain, maka dahulukan kerabat. Sama-sama membutuhkan, dahulukan yang lebih dekat hubungan kekerabatan dengan kita. Dan ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Pernah suatu hari Rasulullah SAW dapat kiriman dari Bahrain, hadiah berupa uang yang sangat banyak dan barang-barang. Ketika Rasulullah datang ke Masjid Nabawi mau sholat, lalu ada yang mengabarkan, ya Rasulullah, itu di teras masjid duit sama harta banyak sekali. Itu hadiah buat engkau dari orang-orang Bahrain. Rasulullah hanya meliriknya saja, lalu masuk ke masjid melaksanakan sholat. Urusan duit urusan nanti. Rasulullah sholat bersama para sahabat. Kemudian setelah itu yang pertama kali beliau panggil adalah keluarga dan kerabat beliau. Salah satunya adalah Abbas bin Abdul Muthalib. Paman, kamu butuh apa? Ambil, terserah. Berapapun yang kamu minta silakan ambil. Rasulullah tidak membagi dengan tangan beliau, kamu segini, kamu segini, silakan ambil sendiri. Sampai akhirnya Abbas mengangkut satu barang yang berat, satu karung besar, dan tidak kuat ngangkat. Lalu mengatakan, ya Rasulullah, minta tolong ada orang yang bantuin ngangkat. Kata Rasulullah, enggak, semampu kamu, jangan dibantu orang. Lalu dikurangi barangnya, dari karung itu dikeluarkan, diangkat lagi, tidak kuat. Rasulullah, bantulah saya, panggilkan orang untuk membantu saya. Kata Rasulullah, enggak, sekuatnya, kan saya bilang. Akhirnya dikurangi lagi, sampai akhirnya kuat, dibawa. Dan itu diambil oleh banyak dari kerabat beliau. Beliau hanya menyisakan sedikit untuk keluarga beliau. Ini salah satu contoh akhlak beliau kepada kerabat dalam hal pemberian dan kebaikan-kebaikan beliau. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan sisi lainnya adalah Rasulullah sangat bersemangat untuk mengajak keluarga besar mereka untuk beribadah, salah satunya mengajak haji atau umroh bareng. Jika memang mampu melaksanakannya, maka upayakan
haji atau umroh bersama keluarga besar kita. Yang terakhir tentunya yang tidak kalah penting adalah senantiasa mendoakan kebaikan dunia dan akhirat untuk keluarga dan kerabat besar kita sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW. Jadi kalau saya simpulkan poin-poin ini Bapak Ibu jamaah sekalian, yang pertama, kuatkan tali silaturahim. Yang kedua, berupaya berdakwah kepada kerabat atau keluarga besar kita, dan jika ada di antara mereka yang secara spesial khusus membutuhkan bimbingan, hendaknya kita bimbing. Kemudian kita dahulukan dalam memberikan sesuatu jika memang mereka membutuhkan dari keluarga besar kita, dan ibadah bersama seperti haji dan umrah. Kemudian yang terakhir, senantiasa mendoakan keluarga besar kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk mengamalkan apa yang diamalkan oleh Rasulullah, khususnya dalam berbuat baik kepada keluarga besar beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan tanggung jawab kita di hadapannya kelak ketika kita punya keluarga besar yang mungkin sebagiannya belum paham agama. Semoga Allah meringankan tanggung jawab ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.